Alkitab, Kidung Jemaat, dan buku nyanyian sekolah minggu, agar adik-adik bisa lebih tenang dan tentram pada saat mengikuti ibadah kita hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai acara ibadah kita terlebih dahulu saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, Ibu Guru mau bertanya nih, apa ya kegunaan mata kita ya, Ibu Guru ya? Mata kita untuk melihat dan juga untuk membaca, Bu Guru. Oh, keren. Yang penting membaca ya, membaca tentang ilmu pengetahuan ya, kita semakin pintar. Dan membaca Alkitab juga ya, jangan lupa. Iya, Bu Guru. Sekarang apa kegunaan mulut kita, Ibu Guru? Untuk memuji Tuhan. Tapi kadang-kadang Bu Guru aku suka pakai mulutku untuk olok-olok temanku. Soalnya dia nakal, Bu Guru. Boleh gak kayak gitu ya teman-teman ya? Gak boleh. Kita harus gunakan apa? Memuji Tuhan. Sekarang Ibu Guru mau tanya, tangannya gunanya untuk apa? Untuk makan, untuk nulis, tapi kadang-kadang juga untuk cubit temanku. Aduh, sakit dong. Soalnya dia mukul aku duluan. Gak boleh ya cubit-cubit teman ya. Kita harus apa? Sayang dengan teman. Sekarang kakinya gunanya untuk apa? Untuk berjalan, Bu Guru. Berjalan di dalam kelas waktu lagi belajar. Iya. Boleh nggak? Tapi pernah dimarahi Bu Guru. Berarti kita gunakan kaki kita untuk berjalan mengambil sesuatu yang penting, tidak berjalan di dalam kelas saat belajar. Oke, sekarang kita akan nyanyi ya anak-anak ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Ikutin gerakannya Bu Guru ya. Kita nyanyi dari atas dulu. Hati gunakan matamu. Hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Apa lagi? Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, Tangan dan kaki kita. sekali lagi kita nyanyikan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, Ibu Guru mau tanya nih, kalau kita berbuat dosa, kalau kita ambil uang orang tua kita, kalau kita pukul teman kita berdosa nggak, Bu Guru? Ya pasti berdosa. Tuhan Yesus bisa melihat apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini. Berarti Tuhan bisa lihat itu. Nah berarti kita semua adalah orang yang berdosa ya, Bu Guru? Benar, Ibu Guru. Pasti kita pasti berdosa di dalam dunia ini. Berbohong kecil pun termasuk berdosa ya anak-anak ya. Kalau begitu siapa dong yang bisa buat kita menjadi orang yang suci, yang tidak berdosa? Siapa, Bu Guru? Tuhan Yesus. Dengan cara apa, Ibu Guru? Dengan cara kita berdoa dan mengakui semua dosa kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau nyanyi ya, Bu Guru. Ya. Dari
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 3. Kita nyanyi sama-sama ya. Pasti ya sehat selalu dan luar biasa. Nah, tadi kita sudah bergembira, bernyanyi. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Guru mau bertanya, siapa di sini yang belum pernah mandi seminggu yang lalu? Ups. Atau siapa sini yang nggak pernah berendam pakaiannya untuk dicuci? Nah, simpan dulu jawabannya ya. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Urapi Tuhan agar kami boleh mengerti arti dan makna dari firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, sempurnakan permohonan kami. Amin. Pasti sudah dijawab ya? Iya, ya. Adik-adik, kalau kita tidak mandi 2 hari saja nih, gimana ya badan kita? Atau siapa sini yang bajunya tidak pernah dicuci tapi dipakai terus? Bajunya ini terus dari hari Senin sampai hari Senin nggak pernah dicuci. Ada? Nggak ada. Ibu Guru juga nggak ada. Ya. Kenapa? Karena bau, apalagi? Karena gatal, apalagi? Karena pasti kotor. Nih contohnya. Ini apa nih? Serbet. Serbetnya bersih nggak ya? Kotor. Kenapa kotor? Sudah dipakai, tidak dicuci, ya? Bau pastinya. Apa ini bisa dipakai? Gak bisa ya, gak bisa. Jadi ini harus dicuci supaya bersih. Nah, apa hubungan cerita ini dengan firman Tuhan? Yuk kita ambil Alkitabnya. Sudah ada nih Alkitab di depan kita nih. Ia buka Perjanjian Baru 1 Yohanes 1, ya, jangan Yohanes saja, tapi ada angka 1 di depannya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Nah, diulangi nih. Nanti dekatkan lagi. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Tante dari gereja, ya, adik-adik sholat minggu dari rumah. Kuat-kuat biar Tuhan mendengar dan senang pada kita semua. Ayat 8 kita mulai. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Sungguh bagus sekali firman Tuhan itu yang mengajarkan kita untuk tidak berbuat dosa. Nah, tadi apa hubungannya ya dengan cerita tadi?
siapa sini tadi yang katanya nggak pernah mandi? Ups, pasti semuanya pernah mandi, ya. Coba lu cium. Wangi. Karena apa? Pakai sabun, ya, pakai sabun mandi. Nah, ini apa nih ya? Ini sabun pencuci tangan, ya, untuk membersihkan tangan. Ketika kita pegang pasir, pegang apa saja, nah kita cuci tangan kita pakai sabun ini supaya tidak kotor lagi, supaya bersih, tidak ada kuman. Nah, di Alkitab ini tadi diajarkan bahwa tadi sudah kita baca ya, di ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Nah, adik-adik nanti mau bertanya sini, siapa sini yang tidak pernah berdosa? Siapa sini yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti semua pernah berbuat dosa. Coba tanya mama sama bapaknya, pernah nggak berbuat dosa? Pasti mamanya senyum. Pernah lah, ya, pernah. Nah, pertanyaannya, waktu kita berbuat dosa, pernah nggak kita ya berdoa sama Tuhan nih, mengakui dosa kita? Oh, nggak pernah teh, aku malu, nggak bisa. Itu bukan anak-anak terang, ya. Nah, orang yang tidak pernah mengaku kesalahannya itu bukan anak-anak terang. Dia adalah menyombongkan diri, seperti yang dikatakan pada ayat 8 tadi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Siapa tadi yang ambil uang mama ini? Bukan aku, mak. Berarti dia berbohong. Berarti dia berdosa. Nah, berarti hatinya itu kotor, seperti tadi baju tadi yang sudah lama dipakai, tidak dicuci, berarti bau kotor. Hatinya kotor. Kenapa? Karena dia tidak berani mengucapkan yang benar. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini bagus sekali yang mengajarkan kita berani berkata yang benar. Mengajak kita untuk jujur dalam melakukan segala hal. Kita baca di ayat 9-nya, ya. Jika kita mengaku dosa. Nah, ini yang paling diinginkan Tuhan Yesus, berani mengakui dosa kita. Ya, mak, tadi aku, mak, yang ambil duitnya. Aku lihat tadi di lantai, mak, jadi aku ambil. Terus ada es krim, mak, aku belikan, mama kan masih di luar. Walaupun hati mamanya sedih, tapi dia sudah mengucap syukur sama Tuhan karena anaknya sudah berani mengucapkan dosanya. Apalagi anak ini berdoa pada Tuhan, meminta ampun bahwa dia sudah melukai hati mamanya dengan berbohong. Ya, nah itu terdapat di ayat 9. Sama-sama kita baca ya adik-adik di rumah. Jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil. Ya, maka kita adalah setia dan adil. Adik-adik diajarkan seperti ini. Kalau kita berbuat dosa, contoh kecil, mendorong adiknya, ya, sanalah sana, gak usah ikutin aku, didorong adiknya nangis. Ya, nah Tuhan menginginkan anak sekolah minggu itu adalah anak-anak yang terang, anak-anak penyayang. Itu nggak boleh. Dia harus merangkul adiknya, sini dek. Ya, menyayangin adiknya. Ketika dia memarahin adiknya, dia harus memeluknya. Maaf ya dek, tadi kakak salah. Maaf ya dek, tadi abang salah. Dirangkul, dipeluk. Di situ ada sukacita, ada keberanian, kejujuran untuk menyatakan kesalahannya. Nah, coba ingat-ingat dulu adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang tadi berbuat dosa? Pikir-pikir ya dulu ya, siapa tadi yang berbuat dosa ya? Bangun tidur nih. Saya, Bu Guru, saya teh. Oh, bagus. Lalu
Tante ini mau bertanya, ketika kamu melakukan kesalahan, siapa yang berani menyatakan kesalahannya? Ayo, maaf ya kawan ya, aku salah. Maaf ya mak, aku salah. Dipeluk, dicium, lalu dia berdoa sama Tuhan, meminta ampunan. Siapa yang berani? Oh puji Tuhan, masih ada anak sekolah minggu yang jempol. Ya, dipertahankan ya. Semua manusia pernah melakukan kesalahan, tapi tidak semua manusia berani mengungkapkan kesalahannya. Coba tanya sama mama sama bapak, berani nggak dia ya mengakui kesalahannya? Nggak berani. Nah, coba tanya mamanya yang ada sampingnya, mak kemarin mama ini nih, coba tanya, benar nggak? Berani nggak mamanya minta maaf sama kita? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya karena merasa bahwa kesalahan itu yang sering dilakukan itu biasa saja, padahal itu tidak boleh. Sekecil apapun tindakan yang dapat menyakiti hati sesama kita, kita harus minta ampun sama Tuhan. Nah, dari inti khotbah kita ini terdapat dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita sudah mengaku, Tuhan akan mengampuni kita. Nah, seperti cerita minggu lalu. Apa ya judulnya ya minggu lalu? Ada yang ingat, ada yang lupa. Apa ya? Yaitu hidup dalam terang Tuhan yang terambil dalam Yohanes 8 ayat 12. Jadi inti dari cerita yang Tante sampaikan ini adalah kita berani mengakui kesalahan kita kepada manusia, pada bapak, mama, saudara, yang lain-lain, teman, ya, terlebih-lebih pada Tuhan lewat doa. Nah, yang kedua adalah bisa menjadi anak-anak terang yang selalu berjalan dalam terang Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah mengajari kami untuk berani mengaku dosa-dosa kami dan berdoa kepada Tuhan. Bapa surga, ajarin kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, agar kami boleh hidup di dalam terang kasih Tuhan, agar kami boleh menyatakan firman Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, jadilah kehendak-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan sambil kita nyanyikan pujian. Dari mana Bu Guru? Buat dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 129. Kita nyanyi sama-sama ya. Bu Guru mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing,
lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. 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 Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.